Video kali ini saya akan menjelaskan tentang program aktivitas di dalam grup reseller. Ini adalah sebuah langkah praktis atau teknik praktis bagaimana membuat grup reseller itu menjadi hidup. Oke, saya akan membuat judulnya adalah membuat dan merencanakan aktivitas di grup. Merencanakan aktivitas di grup reseller. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya begini, reseller yang aktif atau reseller yang loyal adalah reseller yang hidup dan berada di grup yang tipikalnya adalah tidak mati alias aktif. Kalau misalnya reseller tersebut mau aktif jualan, maka dia perlu syaratnya adalah dia berada di grup yang aktivitasnya rutin, atau hidup, atau jalan, atau aktif. Kalau teman-teman tidak mempersiapkan grupnya hidup atau aktif, takutnya teman-teman nanti akan punya reseller-reseller yang pasif. Jadi ketika kita ada postingan, ketika kita info produk, ketika kita ada promo jualan, maka mereka tipikalnya adalah tidak antusias. Nah, bagaimana membuat reseller itu antusias? Maka teman-teman harus menyiapkan satu aktivitas atau program atau jadwal di dalam grup tersebut supaya grup tersebut aktif. Grup menjadi aktif. Nah, bagaimana kita perlu membuat satu perencanaan atau plan? Nggak usah yang ribet-ribet, tapi yang sederhana aja. Tapi kuncinya adalah reseller yang berada dalam sebuah grup reseller, mereka tidak hanya dimasukkan ke dalam grup, lalu kita posting promo produk, post produk, disuruh mereka jualan, posting promo produk, habis itu jualan. Enggak. Pada dasarnya mereka perlu didorong untuk terlibat beraktivitas, mengikuti program, aktivitas plan perencanaan, aktivitas harian, mingguan, sehingga reseller itu akan hidup aktif. Ketika nanti ada jualan atau ada promo, mereka juga ikut antusias mengikutinya. Artinya mereka juga ikut jualan. Oke, nah ada hal-hal yang teman-teman bisa lakukan yang saya juga praktekkan dan teman-teman bisa menerapkan itu dengan sederhana, praktis, dan itu bisa difleksibelkan sesuai dengan cara teman-teman. Tapi saya punya beberapa poin-poin yang teman-teman bisa terapkan dan teman-teman bisa wujudkan dalam sebuah plan mingguan atau harian. Yang pertama, materi. Materi adalah apapun yang teman-teman bagikan, apapun yang teman-teman sharingkan, bisa pendek, bisa panjang. Yang kedua, teman-teman bisa memberikan satu jadwal tentang interaksi. Jadi interaksinya pun ada jadwal-jadwal khusus, tanya jawab, interaksi, dialog dengan reseller. Yang ketiga adalah info produk, pembinaan. Saya membuat lagi itu sapaan, info lainnya yang terkait dengan produk, info lainnya yang terkait dengan materi. Oke, nah ini ada berbagai macam aktivitas yang teman-teman bisa lakukan di dalam grup reseller. Oke, aktivitas ini bisa dibagi dalam berbagai macam jenis, berbagai macam variasi, berbagai macam teknik. Tapi teman-teman bisa menerapkan poin-poin ini ke dalam satu aktivitas jadwal harian dan mingguan. Oke, saya akan coba kasih contoh. Dimulai dari jadwal, kita bikin sederhana ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya mulai dari Sabtu. Oke. Biasanya, weekend adalah hari yang tidak efektif. Kenapa? Reseller kebanyakan mereka berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan teman-teman. Maka saya boleh saran. Oh, saya lupa. Ini yang paling penting adalah info promo, info teaser. Oke. Sabtu Minggu
Ini adalah jadwal-jadwal yang jarang digunakan untuk menginfokan tentang interaksi jualan atau yang berhubungan dengan selling atau berhubungan dengan produk. Jadi jarang di Sabtu Minggu. Biasanya ini lebih ringan. Jadi teman-teman kalau klasifikasi hari, gunakan Sabtu Minggu untuk hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan. Coba kita breakdown dalam jam ya. Kita breakdown dalam jam. Misalnya kita mulai dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 15. 15 sampai 18. 18 sampai 21. Oke. Teman-teman bisa bagi ke jam-jam yang fleksibel. Ini intinya fleksibel ya. Oke. Nah, saya memberikan contoh untuk teman-teman bisa punya bayangan. Ketika teman-teman nanti membangun interaksi atau aktivitas atau rencana aktivitas dalam satu hari atau satu minggu, teman-teman punya gambaran, oh sebaiknya ini, sebaiknya begini, sebaiknya jadwal saya ini, sebaiknya jadwal grup ini kayak gitu. Tipikalnya adalah bebas. Tapi kalau teman-teman lihat dari 1 sampai 9, teman-teman bisa memasukkan ke dalam jadwal-jadwal ini. Jadi tipikalnya adalah fleksibel, tetapi tetap ada patron-patronnya, tetap ada semacam pakem-pakemnya. Contoh, pakem 1 minggu, jangan jualan. Apa yang bisa teman-teman ambil? Coba lihat, teman-teman bisa ngambil poin sapaan, poin 5, pagi. Bisa ambil poin 2, interaksi. Interaksi terus. Oke. Materi. Nah, Mas, materi ini apa ya? Materi ini bisa motivasi, bisa gambar, atau tips, atau dan lain-lain. Dia lebih pendek dibanding pembinaan. Kalau pembinaan ini konteksnya kuliah WhatsApp. Oke, kebayang ya? Oke. Nah, ini jadwalnya tipikal lebih ringan. Jadi bisa sapaan, bisa interaksi. Kalau misalnya mau ada teaser produk, jangan di sini. Ini jadwal mereka sama keluarga. Nah, teman-teman bisa mulai jadwal teaser di sini nih. Info teaser. Kebayang? Info teaser. 9 ini info teaser. Teman-teman bisa mengambil info teaser sih. Kenapa? Karena besoknya itu udah mulai hari biasa. Contoh, teman-teman siap-siap minggu ini kita akan ada launching produk baru. Nah, infonya di sini. Siap-siap ya, coming soon besok. Oke. Ketika teman-teman akan mengirimkan coming soon besok, maka di Senin selain sapaan gitu ya, selain sapaan ada poin 5. Teman-teman di Senin pagi, teman-teman bisa menginfokan tentang promo. Boleh dicampur. Bisa info promo. Oke, kebayang? Teman-teman bisa info promo. Jam 9 sampai jam 12 biasanya mereka nggak banyak aktivitas. Nggak perlu ada aktivitas, nggak apa. Kosong dulu aja. Jam 12 mereka perlu diinfo lagi tentang info produk, bisa. Jam 12 sampai jam 6 nggak ada aktivitas. Nggak perlu ada aktivitas, nggak masalah. Tapi tetap satu hari harus ada jadwal dari 9 poin ini. Oke. Nah, kalau saya boleh saran, ada jadwal pembinaan rutin, kulwa, setiap Senin dan Kamis. Ini jadwal paling ingat, terserah, mau Selasa, Jumat juga boleh. Saya rutin bisa Senin, Kamis. Maka saya akan ambil poin pembinaan 4. Saya arsir biar teman-teman kelihatan. Ini saya arsir biar kelihatan. Ini penting, maksud saya penting. Kamis, poin 4. Oke, ini jadwal rutin yang teman-teman perlu lakukan. Pembinaan Senin, Kamis. Oke, Senin, Kamis. Nah, lanjut ke hari Selasa, teman-teman mulai info lagi tentang apa? Info produk, info promo, boleh. Boleh. Kosong, nggak masalah. 12 sampai 15, teman-teman perlu infoin apa? Teman-teman perlu info teaser. Kasih posting-posting materi. Atau teman-teman bisa menginfokan lainnya. Info lainnya apa, Mas? Contohnya poster tentang copywriting atau broadcast atau amunisi lainnya, bebas. Oke. Nah, 6 bisa di jam ini atau jam ini, nggak masalah. Nggak ada masalah. Oke. Lanjut ke hari Rabu. Di hari Rabu, teman-teman bisa menginfokan tentang materi.
Di Kamis juga bisa info materi, Jumat juga bisa info materi. Bisa macam-macam, motivasi, kayak gambar, kayak tips, kayak saya rutin di awal pagi, saya kasih motivasi, gambar, atau tips. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya boleh mengambil dari Google? Boleh, asal sebut sumbernya. Boleh saya ngambil dari buku? Boleh, asal sebut sumbernya. Kayak gitu. Nah, Rabu, teman-teman bisa menggunakan aktivitas lainnya untuk apa? Interaksi bisa. Pagi-pagi interaksi. Kayak gitu. Info produk, boleh. Atau misalnya jeda dulu kosong, baru lagi nanti malam. Nanti malam apa? Info lainnya tentang materi. Apa info lainnya tentang materi? Misalnya, ini tentang hal-hal seperti ini, tapi konteksnya mereka boleh saling sharing. Kalau teman-teman mau saling sharing, boleh. Tapi lihat, perhatiin baik-baik. Mereka boleh saling sharing, tetapi mereka nggak boleh saling promo. See? Reseller boleh saling berbagi, tips, sharing, atau apapun itu, tapi nggak ada saling iklan. Sekali reseller diperbolehkan beriklan, nanti seterusnya mereka akan minta untuk beriklan. Jangan. Saran saya jangan. Kamis, teman-teman bisa menginfo produk. Ini kosong, karena nanti malam ada jadwal padat. Tapi info, teman-teman, di sini info lainnya di poin 7, sorry. Ini saya bikin ada waktu deh. 7 untuk mulai persiapan. Teman-teman, jangan lupa nanti malam akan ada materi kulwa. Oke. Di info, di teaser kan. Akan ada materi kulwa. Ini juga kasih tau, akan ada materi kulwa. Nah, hari Jumat teman-teman bisa menginfokan lagi tentang info produk yang akan dipromokan. Karena habis kulwa, misalnya kita mau ada promo di poin 3 bisa. Di sini jadwal 12 sampai 15 itu kosong. Saya nggak masalah. 15 sampai 16 kosong, jam 15 sampai 16 kosong nggak apa. Tapi malam teman-teman bisa menginfokan promo, reminding promo bisa. Teman-teman bisa menginfokan tentang info produk bisa. Bebas. Tapi lihat, poin 1 sampai 9 ini adalah poin di mana teman-teman bisa pick mana aktivitas yang mau teman-teman masukkan. Oke. Nah, Mas Hermas, bisa nggak saya ubah-ubah jadwalnya? Boleh. Tapi teman-teman punya pakem. Pakemnya adalah satu. Ini pakem nih. Ini pakem. Sabtu Minggu nggak bisa untuk jualan. Kecuali Minggu sore. Kayak gitu. Yang kedua, pakem jadwal rutin pembinaan. Dan pakem aktivitas peak hour. Peak hour tuh ada di sini. Ini peak hour nih, teman-teman. Jam-jam padat. Sama ini jam-jam padat. Gunakan jam-jam padat untuk jam-jam di mana teman-teman akan menginfokan hal-hal penting. Saya ulangi. Gunakan jam-jam padat untuk menginfokan hal-hal penting. Kalau teman-teman bisa menginfokan hal penting di jam-jam ini, maka teman-teman akan mendapatkan akses reach atau jangkauan ke reseller ketika mereka lebih banyak aktif di grup atau di WhatsApp. Karena kalau di jam-jam ini kan mereka ada yang kerja, mungkin ada yang sekolah atau ada yang kuliah, atau mereka aktivitas bisnis lainnya gitu. Jadi takutnya nggak efektif. Oke, kebayang ya? Nah, langkah berikutnya adalah ini semua siapa yang mengerjakan? Bisa sendiri atau bisa teman-teman menyiapkan group leader. Group leader itu adalah orang yang teman-teman tunjuk untuk nantinya bertanggung jawab untuk memimpin grup. Nah, bagaimana cara mempersiapkan group leader? Nanti saya akan menjelaskan di video berikutnya. Sampai di sini stop dulu. Teman-teman, saya akan kasih PR. PR-nya adalah ini. Buat plan ini. Oke, buat plan ini. PR-nya teman-teman kerjakan dari Sabtu sampai Jumat. Supaya teman-teman punya gambaran bahwa, oh, saya punya grup reseller, saya tahu saya harus ngapain. Oke, saya akan jelasin nanti di video berikutnya tentang bagaimana mempersiapkan grup leader dalam satu grup reseller. Oke, latihan terus, wujudkan terus, kerjain PR-nya.